Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Winarti dengan NIM 418222234, kelas IK 7, mahasiswa semester 4, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pembangunan. Yang pertama di sini ada pengertian dari komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah suatu proses komunikasi yang didesain khusus untuk mempromosikan, memfasilitasi, atau mendukung proses pembangunan sosial dalam suatu masyarakat atau komunitas. Ini melibatkan berbagai strategi komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. Secara lebih spesifik, komunikasi pembangunan sosial mencakup berbagai kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama, ada pendidikan dan informasi, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai isu-isu sosial penting seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Lalu yang kedua, ada penggalangan dukungan, yaitu membangun kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap program-program pembangunan sosial, baik itu dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, ataupun dari sektor swasta. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan sosial, seperti melalui pelatihan, pendidikan, dan pengorganisasian komunitas. Yang keempat, ada perubahan sikap dan perilaku, yaitu mendorong terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan norma dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif. Yang kelima, ada kolaborasi dan jaringan, yaitu membangun kerjasama antara berbagai pihak, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, maupun masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang efektif terhadap masyarakat mengenai masalah-masalah sosial yang ada. Dan yang keenam, ada evaluasi dan mentoring, yaitu melakukan evaluasi terhadap program-program pembangunan sosial yang telah terjadi untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang diinginkan tercapai dan untuk menyesuaikan strategi komunikasi yang digunakan. Lalu komunikasi pembangunan sosial seringkali menggunakan berbagai jenis media dan saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, kampanye publik, ceramah, diskusi kelompok, dan berbagai macam sosialisasi lainnya yang bertujuan agar perubahan-perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Lalu selain tadi aspek-aspek yang setelah disebutkan, selanjutnya ada masalah yang ada di sekitar pembangunan sosial. Yang pertama itu, dan yang paling banyak terjadi adalah kesulitan komunikasi. Komunikasi ini terhambat karena perbedaannya budaya, norma di antara kelompok-kelompok ataupun subkultural dalam suatu masyarakat. Ini mengakibatkan penyampaian pesan yang tidak efektif. Belum lagi ditambah dengan berbagai keterbatasan seperti keterbatasan akses, keterbatasan internet, ataupun keterbatasan teknologi lainnya. Yang kedua, ada pengaruh budaya, yaitu budaya memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi dan pembangunan sosial. Budaya dapat mempengaruhi cara masyarakat menerima dan menerapkan pembangunan, sementara komunikasi dapat memperkuat atau mengubah budaya tersebut. Dan yang ketiga, ada teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita sebut seperti TIK. Pengembangan TIK ini mempengaruhi budaya komunikasi dan pembangunan secara keseluruhan. Dominasi TIK dalam sektor-sektor seperti e-government, e-commerce, dan e-literasi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan sosial. Lalu kita mencapai ke penyelesaian masalah-masalah yang ada di pembangunan sosial. Yang pertama adalah penyelesaian dengan penggunaan model komunikasi. Model-model komunikasi seperti linear, relasional, konvergen dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam menyampaikan pesan, menciptakan pemahaman untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Lalu ada penggunaan media sosial, karena media sosial ini
menjadi salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas komunikasi dalam pembangunan sosial. Hal ini membantu dalam pembangunan sepemahaman dan kolaborasi antar berbagai kelompok masyarakat. Dan yang ketiga ada pengembangan budaya lokal, yaitu mengembangkan dan memperkuat budaya lokal untuk membantu dalam memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam upaya pembangunan. Hal ini penting karena pembangunan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan budaya. Contohnya dari pengembangan pembangunan sosial ini adalah pemberdayaan ekonomi berkelanjutan di sebuah desa. Permasalahannya mungkin di suatu desa ini mengalami tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya pendapatan per kapita karena akses pasar yang terbatas dan keterampilan dari masyarakatnya yang kurang relevan. Penyelesaiannya untuk kasus seperti di atas itu adalah pengembangan pelatihan dan keterampilan. Program ini menyediakan pelatihan dalam bertani, organik, kerajinan tangan untuk meningkatkan kualifikasi penduduk dalam skema pasar kerja lokal ataupun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Yang kedua itu ada penyelesaiannya itu meningkatkan akses pasar, yaitu kerjasama antar organisasi non-profit dan perusahaan lokal untuk membantu penduduk desa dapat akses pasar yang lebih luas. Dan yang ketiga ada pembentukan koperasi. Bisa jadi desa itu mendirikan sebuah koperasi untuk mengelola usaha bersama dan memperkuat posisi negosiasi dan transaksi bisnis dengan pembeli luar. Nah, hasil yang diinginkan dari adanya penyelesaian tersebut adalah implementasi program ini berhasil dan menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan hasil pendapatan per kapita desa tersebut, menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada kesimpulan dan saran. Komunikasi pembangunan sosial memainkan peran yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penggunaan model komunikasi yang tepat, pemanfaatan media sosial secara efektif, dan pengembangan budaya lokal merupakan strategi yang penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Baik, sekian presentasi pembahasan tentang komunikasi pembangunan sosial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.